semuanya, perkenalkan nama saya Anggrain Skarlangit atau biasa dipanggil MG dari kelas IR 2022 SP LSPR Jakarta. Hari ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman mengenai PLTA atau yang teman-teman tahu sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kenapa air? Seperti yang teman-teman ketahui, kita yang bertempat tinggal di negara Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya energi dan sumber daya alam yang berlimpah. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, dengan luasnya laut yang mengelilingi berbagai pulau di Indonesia, air menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang kemudian dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga air. Sebagai awalan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari PLTA. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang mengetahui secara garis besar pengertian dari PLTA seperti, oh, energi dari mesin lalu jadi listrik, atau ya pokoknya air masuk ke mesin lalu jadi energi. Sebenarnya logika pemikiran tersebut tidak salah sama sekali. Namun, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air merupakan sebuah mesin untuk membangkitkan listrik yang menggunakan energi potensial dari air yang kemudian diubah oleh sebuah mesin menjadi sebuah energi kinetik air. Ada satu lagi pengertian dari PLTA. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang pedoman penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan, yaitu pembangkit yang mentransformasi energi potensial menjadi energi yang memiliki kecepatan yang dikenal dengan energi kinetik air sehingga menghasilkan energi listrik. PLTA tidak hanya memanfaatkan energi air dari sebuah waduk, air terjun, sungai, maupun bendungan saja, karena PLTA juga dapat menggunakan energi dari ombak di wilayah pesisir pantai. Lalu, bagaimana sih awalnya mesin PLTA ini dibuat? Mungkin banyak teman-teman yang mengira mesin PLTA merupakan sebuah penemuan yang terjadi sekitar tahun 1980-an atau 1990-an. Namun sebenarnya penggunaan energi dari air ini sudah ada sejak zaman kuno, di mana masyarakat negara-negara barat menggunakannya untuk menggiling gandum dan melakukan kegiatan pertanian lainnya. Penggunaan tenaga air mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Namun, sejarah mengatakan bahwa tahap perkembangan dari penggunaan tenaga air ini mulai muncul pada pertengahan tahun 1770-an, di mana seorang insinyur berkebangsaan Perancis yang bernama Bernard Forest de Bellido menerbitkan sebuah buku berjudul Architecture Hydraulic. Dalam buku ini, Bellido menjelaskan tentang sebuah mesin hidrolik yang memiliki zoom vertikal dan horizontal. Masuk pada akhir abad ke-19, generator air mengalami perkembangan yang pesat sehingga dapat dipasang pada sebuah mesin hidrolik. Menelik pada tahun 1878, William George Armstrong mulai mengembangkan PLTA pertama di Northumberland, Inggris, di mana generator tersebut digunakan untuk menyalakan lampu busur di galeri seni miliknya. Menuju tahun 1881, PLTA dinamakan Scott Cove No. 1 diletakkan pada air terjun Niagara dan sukses menghasilkan listrik. Pada tahun 1882, Thomas Alva Edison juga berhasil menciptakan PLTA dan mulai beroperasi pada 30 September 1881 di Appleton, Wisconsin, yang mampu menghasilkan listrik sebesar 12,5 kW. Melalui banyaknya penemuan tersebut, generator air terus dikembangkan hingga masa ini karena dianggap lebih ramah lingkungan daripada energi yang dihasilkan oleh batu bara dan fosil. Negara-negara seperti Norwegia, Kongo, Paraguay, dan Brazil telah memanfaatkan energi dari air untuk memenuhi 85% kebutuhan listriknya. Lalu, bagaimana dengan cara kerja dari PLTA? Pada dasarnya, prinsip kerja dari PLTA ini adalah mengubah energi potensial atau energi gravitasi air menjadi energi listrik. Bendungan yang telah terisi oleh air akan menghasilkan energi potensial karena turun ke turbin oleh gaya gravitasi. Ketika air mengenai turbin tersebut, energi potensial air akan berubah menjadi energi kinetik yang menghasilkan kecepatan, sehingga turbin akan berputar dan menghasilkan energi mekanik. Turbin yang berputar akan membangkitkan generator dan mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian akan dialirkan melalui power supply yang telah disambungkan ke kabel-kabel yang telah memiliki pengaturan pada sutet yang mampu untuk meneruskan energi listrik ke setiap pengguna PLTA. Tidak hanya itu,
Air yang digunakan sebagai pembangkit listrik akan dialirkan ke sungai sehingga dapat digunakan kembali oleh warga untuk kegiatan sehari-harinya. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan air sebagai energi jauh lebih efisien dan ramah lingkungan. Penggunaan PLTA sendiri juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita akan mulai dari kelebihan PLTA terlebih dahulu. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PLTA dapat merespon dengan cepat dan menyesuaikan beban dari kebutuhan energi. Tipe peak merupakan PLTA yang paling sering digunakan karena mampu menghasilkan energi dengan kondisi beban puncak yang besar dan dapat digunakan ketika sistem PLTA mengalami gangguan jaringan. Yang kedua, PLTA merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Dengan menggunakan air, tentunya kita dapat mengurangi emisi karbon melalui penggunaan energi fosil yang menyebabkan efek rumah kaca secara berkepanjangan. Yang ketiga, PLTA dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekitar 50-100 tahun. Yang keempat, PLTA dapat digunakan sebagai objek wisata, sarana edukasi, hingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Yang kelima, air yang berada di bendungan dapat digunakan untuk irigasi lahan dan cadangan air. Meskipun terlihat menguntungkan, ternyata PLTA juga memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan PLTA sendiri membutuhkan biaya yang besar, sehingga dibutuhkan juga investasi dalam jumlah besar. Yang kedua, PLTA harus dibangun pada wilayah yang luas karena pusat listrik dari PLTA memiliki kapasitas listrik yang besar juga. Yang ketiga, pembangunan PLTA juga berdampak pada ekosistem perairan, di mana akan banyak limbah yang mampu membunuh makhluk hidup di dalamnya, serta mencemari perairan tersebut. Sehubungan dengan permasalahan ekosistem, pembangunan PLTA sendiri kerap menimbulkan masalah erosi dan sedimentasi. Erosi menimbulkan sedimentasi. Sedimentasi mampu menurunkan volume air pada bendungan yang harusnya menjadi sumber untuk pengoperasian PLTA. Salah satu contoh dari kasus ini terdapat di kota Banjarnegara, di mana volume air di Waduk Sudirman hanya sebesar 25% saja, sementara 75%-nya adalah sedimentasi. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pemaparan informasi mengenai PLTA adalah dengan penggunaan energi air yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui, PLTA dapat menjadi cadangan energi nasional bagi setiap negara yang ada di dunia. Saat ini negara-negara masih kerap menggunakan energi dari batu bara yang sudah pasti akan cepat habis jika digunakan secara berkepanjangan dan dieksploitasi terus-menerus. Baik teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi teman-teman. Akhir kata dari saya, terima kasih dan semoga kita dapat berjumpa lagi di video yang selanjutnya dengan keadaan yang baik dan sehat. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih.